jaga malam. Yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Komunitasmu makin asik di Jaga Malam. Kemana RRI Pro 2 FM, Sumeneb teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Teman Pro 2, selamat malam semuanya. Ketemu lagi barengan sama Farida. Lama sih gak ketemu, dan kali ini gak sendiri, karena aku bersama 4 orang yang bisa dibilang intelektual lah, intelijen lah. Wih, keren ya. Oke, aku sapa terlebih dahulu di Jaga Malam hari ini spesial dialog pasca pemilu tentu aja. Aku sudah barengan sama salah satu dosen keren, dosen muda yang keren. Kalau nggak salah ini sudah kali kedua atau ketiga gitu ya. Ada di RRI Sumeneb. Kayaknya ketiga. Tuh kan, ketiga ada Pak Anies Kurli SIK M Medcom. Selamat malam Pak. Siap, selamat malam. Terlalu tua kalau bilang Pak. Selamat malam Kak. Iya, jangan Pak kayaknya. Iya. Tua banget nanti. Tapi kalau mahasiswanya kan nggak mungkin bilang Kak gitu. Betul. Ah iya kan, nggak sopan nanti nilainya E ya. Kalau Kak Farida boleh. Nah selain itu Kak Anies itu udah bawa mahasiswanya dia yang baru aja beberapa hari yang lalu. Mereka baru aja mendapatkan pelatihan di bidang desain grafis, dan ini merupakan pembekalan untuk mereka agar nantinya siaplah bersaing dengan dunia yang kreatif ini, supaya nggak ketinggalan dan supaya bisa memberikan sesuatu yang berguna untuk bangsa dan negara ya. Dari yang paling ujung dulu ada Riko Rahman. Riko sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke, tadi udah tes mic ya? Iya. Aman ya. Aman. Terus selain itu ada Andika Prias Prayoga. Halo Dika. Panggilnya Dika atau Yoga? Andika ya. Kemudian ada Salwa Rizka Rahmawati. Salwa. Bagaimana rasanya menjadi yang paling cantik di antara 3 orang ini? Dia ketawa aja. Tapi yang pasti teman Pro 2 kita akan ngobrol seru tentang dunia desain grafis yang sepertinya menarik. Dan kalau sekarang di masa-masa kita akan menghadapi pilkada, kayaknya banyak nih desain grafis yang dibutuhkan gitu ya. Seberapa keren mendesain poster, seberapa keren mendesain e-flyer gitu, promosi gitu kan ya. Nah, nanti kita bakalan bareng sama mereka nih, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu ada yang mau di-sharingkan gitu, boleh banget barengan sama kita, boleh gabung di WhatsApp di 085334894676. Dan jangan lupa untuk tune in di radio terestrial kamu di FM 94,6, boleh juga di rri.co.id, boleh juga melalui aplikasi kita di RRI Digital. Kalau belum punya, harus punya di handphonenya kamu, supaya bisa terhubung sama Kak Farida, sama teman-teman yang lain di Pro 2, dimanapun dan kapanpun kamu berada, selama sinyal internet masih ada ya. Itu dia. Nah, by the way, ngobrol soal desain grafis, kalau Pak Anies kan tentunya sudah terlebih dahulu nih pengalamannya daripada adik-adik ini ya. Karena 6 tahun belajar kuliahnya di bidang itu gitu. Apa yang menarik sih dari desain grafis? Kalau saya memang, walaupun saya itu adalah lulusan media dan komunikasi, di situ juga kita menekuni tentang desain grafis. Karena di era hari ini, di tahun 2024 menuju revolusi industri 5.0, desain grafis itu merupakan suatu profesi pekerjaan yang lagi dibutuhkan ini, apalagi di era hari ini. Banyak orang yang belum tahu memahami desain grafis secara hakiki ya. Karena kita dalam dunia desain itu bukan hanya mendesain saja, tetapi bagaimana desain yang kita buat itu bisa memberikan makna yang berarti terhadap suatu produk atau jasa atau apa yang mau kita sampaikan pada halayak umum. Justru dengan desain grafis ini kita akan memberikan suatu informasi yang menarik bagi orang untuk bagaimana orang itu bisa memahami terhadap suatu hal yang mungkin mereka butuhkan dalam era hari ini.
Oke, jadi intinya tidak hanya sekedar gambar yang bagus, tapi harus bermakna ya. Value lah, ada value-nya. Betul. Ada nilai yang bisa mereka pahami dari suatu hasil karya yang kita bikin. Dan perlu diingat bahwa setiap karya itu tidak ada yang jelek itu. Karena bikinnya saja sudah susah ya. Dan belum tentu orang lain bisa bikin seperti yang kita buat itu. Ya aku setuju nih. Makanya aku sayang sekali kalau misalnya ada sebuah desain, entah itu di pinggir jalan ataupun kita lihat dimanapun yang kemudian dicoret-coret, terus kemudian dilubangi, dilempar batu. Itu, ini pasti yang bikin sakit hati karena ini pasti prosesnya lama gitu. Oke, semoga aja yang di luar sana kamu teman Pro 2 juga sadar akan hal itu ya. Well, kita kenalan lebih jauh sama teman-teman yang lain. Salwa, kenapa tertarik sama desain grafis dan memutuskan untuk masuk di jurusan ini saat kuliah, Salwa? Dari SMA udah tertarik sama ilustrasi gitu sih Kak. Terus juga suka ngegambar. Memang kedepannya pinginnya kerjanya di industri kreatif. Oh, nanti gabung sama aku ya? Boleh. Itu. Kalau Andika punya alasan khusus nggak? Kalau saya juga sama kayak Salwa, dari SMK udah suka desain grafis. Kebetulan saya jurusan multimedia di SMK. Jadi tertarik banget untuk terjun di dunia kreatif ini. Dan juga peluang karirnya lebih luas sepertinya. Wah, sepertinya. Kita lihat aja di era 5.0 nanti ya. Oke, kalau Riko, kamu udah pernah punya karya yang ini menurut aku karya terbaik aku, dan di mana aku bisa melihat itu? Kalau dari saya mungkin karena basically aku suka fotografi sama videografi. Jadi memang dasar saya masuk desain komunikasi visual ya berlandaskan itu. Jadi mungkin untuk karya-karya yang bisa teman-teman lihat bisa dilihat di Instagram saya. Sesekali mungkin main lah ya. Ya main lah. Karena setelah saya habis hunting gitu-gitu di-up di IG gitu. Udah main media sosial nih ya. Orang-orang kreatif harus gitu. Iya, harus gitu. Soalnya kalau misalnya kreatif kita nikmati sendiri, itu nggak berguna. Nanti kata-katanya Pak Anies itu nggak berarti lagi. Karena harus bermanfaat untuk orang lain ya. Harus ada meaningnya. Yaudah, Teman Pro 2 udah kenalan sama 4 narasumbernya kita malam hari ini di Jaga Malam spesial dialog pasca pemilu. Nanti kita bakalan ngobrol lebih banyak lagi nih. Soal desain grafis, soal kepemerintahan kita yang baru, kira-kira mereka nanti tempatnya di mana ya, masih ada kesempatan nggak ya? Tapi tetap harus optimis kan ya? Optimis. Well, pastikan kamu semua masih barengan sama Farida ya di Jaga Malam. Stay tune. Jaga Malam, yuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multi-platform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Satu Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombok kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial,
portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multi-platform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multi-platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif. Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda. Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. 94,6 di Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Farida di Jaga Malam, barengan sama Kak Anis, barengan sama Sawa, bareng sama Andika sama Riko juga. Dan desain grafis itu adalah sesuatu yang saat ini ternyata bisa kita perkenalkan karya kita bukan cuma di ranah dunia kita sendiri gitu, di lingkungan kita sendiri, tapi itu bisa kita masuk ke ranah nasional bahkan internasional. Itu kalau contekannya Farida itu ternyata sudah ada website tertentu gitu yang dimana kita bisa sharing atau kita bisa sell and buy di situ karya-karya itu, dan itu ada kayak semacam hak miliknya gitu ya, semacam hak miliknya. Nah, Anis, kenalan lebih jauh sama dunia desain grafis ini yang kemudian di Universitas Wiraraja juga ada jurusan yang khusus untuk ini gitu, berarti kan melihat peluang yang bagus di masa depan gitu, Pak. Nah, peluangnya seperti apa sih yang dilihat? Begini, jadi dunia desain grafis itu kalau di kita itu kan prodi kita berawal dengan dibentuknya prodi baru ya. Kita sudah ada 3 angkatan sampai hari ini. Desain grafis itu ke depan akan menjadi suatu ilmu yang penting untuk dikembangkan dengan baik, terutama bagi pemerintah ya. Apalagi kita tahu di Sumeneb itu pengembangan pariwisata itu lagi ini ya, lagi meningkat ya. Makanya penting bagi kita program studi DKV mampu menjadi salah satu ilmu pengetahuan baru untuk bagaimana minimal dalam hal publikasinya nantinya. Misalkan kita bikin kontennya, baik itu konten berupa
flyer atau berupa visualisasi videografi dan lain sebagainya. Yang hal ini nanti akan menjadi produk knowledge bagi halayak umum tentang potensi-potensi tersebut. Nah, kita ke depan, apalagi kita itu desain grafis itu jurusannya di Sumeneb, dan Madura itu baru ada hanya di Universitas Wiraja ya, Kak. Dan ini menjadi peluang tersendiri di mana nanti harapannya akan banyak mahasiswa-mahasiswa lulusan kami yang concern di bidang itu, sehingga memberikan peluang bagi kita untuk bagaimana mengekspor Sumeneb khususnya di tingkat lokal maupun di tingkat nasional, bahkan ke internasional itu sendiri. Karena teman-teman sudah dibekali basic di bidang desain grafis yang sangat mumpuni, baik itu manual maupun secara digital. Selain itu, ke depan itu peluangnya sangat terbuka lebar karena perguruan tinggi dan program studi ke depan itu di undang-undang terbaru pendidikan itu hanya ada 2 statusnya nanti. Gimana? Terakreditasi dan tidak terakreditasi. Sehingga anak lulusannya DKV Unija dengan lulusan ITS DKV itu akan menjadi sama posisinya. Kuncinya adalah portofolio. Makanya semakin banyak portofolio di bidang desain grafis, kesempatan untuk berkarir di dunia industri maupun di dunia praktisi bidang kreatif terbuka lebar untuk kita semua. Makanya dengan berbagai kegiatan bidang desain itu untuk meningkatkan portofolio teman-teman mahasiswa. Karena memang akan semakin dibutuhkan ke depan ya. Betul. Kalau dari kemarin-kemarin kita melihat karya yang biasa-biasa saja, maka ke depan ada karya-karya yang luar biasa karena memang SDM-nya sudah ditempa sedemikian rupa gitu. Nah teman-teman, kemarin pasti seru-seruan ya pas pas ada workshop. Coba cerita, siapa yang mau cerita nih? Kalian dapat apa aja dan sama siapa aja? Saling gini-gini. Kemarin yang pas workshop itu diajarin sama siapa? Artinya expertnya di situ siapa dan apa yang dipelajari? Seseru apa? Kita kemarin belajar tentang nirmana, terus belajar pengetahuan warna dan juga stilasi. Nah, pematerinya itu ada Bu Okta. Kebetulan dia juga profesinya sebagai guru sepertinya. Dari lulusan seni rupa juga lulusan seni. Emang di bidangnya dia. Kalian kurang kedengeran gak sih? Bu Okta, kembali Bu Okta, kenal sama Bu Okta di mana? Saya. Iya. Nah, Bu Okta itu kebetulan beliau itu grafik artis ya. Itu grafik artis yang memang faktanya begitu banyak. Beliau itu karya-karya seninya salah satunya adalah bikin stilasi, kemudian warna, nirmana dan sebagainya. Dan kebetulan beliau juga lulusan seni rupa. Sekarang beliau juga guru. Guru. Nah, banyak hal memang yang dipelajari teman-teman kemarin, salah satunya tadi nirmana, kemudian stilasi dan warna. Karena penting untuk bagaimana mengasah kreativitas mahasiswa itu bisa memahami berbagai macam jenis warna, kemudian memahami tentang bagaimana gambar bentuk dan lain sebagainya. Sehingga nanti ketika mereka bikin project itu memuaskan halayak umum gitu. Tanpa mereka bicara pada publik, orang itu sudah paham makna dari masing-masing yang ingin disampaikan pada publik itu sendiri. Sudah ngerti ya. Karena ini sangat mahal sekali loh harganya itu. Kalau di luar itu sangat mahal sekali. Kita mungkin salah satu karya dari mahasiswa kita itu kemarin mereka berhasil bikin instalasi spot foto ya, di salah satu pariwisata. Jadi sebenarnya dengan adanya prodi DKV di Sumeneb itu ini merupakan peluang besar khususnya bagi pemerintah bagaimana bisa menggandeng generasi Z hari ini. Iya benar. Yang punya positif Betul. biar semakin produktif dalam hal portofolionya tentang bagaimana pengembangan pariwisata ke depan. Iya, soalnya kalau yang old kadang idenya old juga gitu ya. Jadi nggak sesuai dengan sasarannya. Nggak selaras sama kita. Bener. Riko, Kak Frida aja kurang paham tadi kalau misalnya beberapa materi. Kalau warna aku sudah sering dengar gitu ya. Itu apa aja sih? Sebenarnya memang materi-materi seperti nirmana, teori warna itu akan
kita dapatkan di semester-semester awal. Karena memang materi-materi seperti itu memang diperuntukkan untuk memperkuat insting kita antara otak kita dengan tangan kita begitu. Ketika kita sudah matang di manualnya, biasanya untuk pergi ke ranah visual, digital visualnya itu bakal lebih konsisten lagi. Karena di situ teori-teori dasar dari sebuah desain itu sudah dipahami secara betul. Jadi ketika kita pergi ke ranah visualnya yang udah digital, itu udah nggak pakai nggak pakai mikir lagi, udah di luar kepala gitu. Karena memang kita udah diasah dari sejak kita di semester awal gitu. Jadi langsung satset ya. Iya. Jadi nggak harus berpikir habis ini apa ya? Nah. Habis ini warna apa ya yang digunakan? Itu udah enggak ya? Udah di luar nggak kepala. berlaku ya. Iya, Udah Karena nggak berlaku. kan kalau di digitalnya itu sudah toolsnya lengkap. Toolsnya lengkap, tinggal kita mengasah kreativitas kita. Sedangkan kalau di manualnya itu kan kita perlu berbagai cara untuk bagaimana bisa mencampur warna atau dari masing-masing garis, kemudian gambar dan sebagainya, sehingga nanti bisa menarik hati pada para khalayak umum. Kalau ini sudah pasti, saya yakin digitalnya gampang karena toolsnya sudah lengkap. Oke. Najwa, kamu better manual atau digital? Kalau manual sama digital sama-sama tertarik sih Kak sebenarnya. Cuman memang feel-nya beda aja. Kalau digital tuh enaknya digital mungkin kalau misalnya gambarnya kekecilan atau ada yang kurang gimana itu lebih mudah lah. Tapi kalau manual kita kayak harus buat dari awal atau nggak mungkin harus ngulang lagi dari awal, nggak bisa dikecil atau perbesar gitu. Terus mungkin kalau ketumpahan, apalagi kalau ngelukis atau ngecat gitu. Jadi antara manual sama digital itu ada porsinya masing-masing di hati ya? Ada porsinya masing-masing di hati. Benar. Tapi barangkali kalau misalnya lagi hiking, naik gunung atau lagi liburan, manual aja deh kayaknya. Karena susah kan bawa alat-alatnya ya kan? Tapi kalau misalnya sudah ada yang praktis, misalnya kayak tab kecil gitu, mungkin better digital ya. Tapi nggak tahu ya, kalau Kak Farida tuh lebih suka karya-karya dari seorang desain grafis yang itu manual gitu, masih ada guratan-guratan pensilnya gitu. Itu kayak lebih estetik gak sih? Iya. Dapat. Oke, nanti kita lanjut lagi. Jadi teman berdua, gimana kamu tertarik untuk bergabung bersama adik-adik ini? Jadi gambar-gambar, artinya apa ya, tangannya mereka tuh ajaib tau. Oke, nanti kita bakal balik lagi. Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Walah Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini.
Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. RRI Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu. Teman Pro 2, terima kasih banyak loh. Kamu masih barengan sama Farida malam hari ini di Jaga Malam. Tentunya yang tune in barengan sama aku lewat FM 94,6. Lewat RRI Digital, rri.co.id juga, atau menyimak langsung nih di channel YouTube-nya RRI Sumeneb, di RRI Sumeneb.net ya. Barengan sama 3 mahasiswa DKV, sama dosen mudanya juga. Tadi ngobrol seru sih. Ternyata dunia desain grafis itu seseru itu. Dan mereka optimis banget, mereka punya tempat di masa depan gitu. Dan kita tadi ngobrolin juga antara manual sama digital yang memang punya tempat di hati mereka masing-masing. Ada kalanya mereka butuh manual, ada kalanya mereka butuh digital gitu. By the way, sekarang itu sudah zamannya artificial intelligence loh. Iya. Ya, Pak Anies gimana? Kak Anies itu sama para pengampu, para pendidik di Universitas Wiraraja meyakinkan mahasiswa bahwa kamu itu masih punya tempat, jangan takut dengan teknologi. Baik, sekarang ini kita memang lagi berlomba-lomba dengan teknologi ya, apalagi sudah ada artificial intelligence ya, atau AI kata kerennya. Memang AI itu banyak memberikan kemudahan bagi seluruh sektor ya, terutama pendidikan. Betul. Apalagi bagi saya sebagai dosen. Nah, di dalam menghadapi perkembangan AI yang semakin berkembang pesat dan bahkan mungkin menjadi media pembelajaran, maka bagi kami itu sebenarnya AI itu adalah sebagai media bagi kami untuk sebagai meningkatkan kreativitas kita. Jadi misalkan kita lagi butuh dari informasi terkait materi, mungkin kita bisa menggunakan AI. Tetapi AI itu tidak selama-lamanya menjadi salah satu kunci ide untuk menjadi solusi akhir bagi kita dalam mengembangkan pengetahuan kita. Justru AI itu hanya sebagai gambaran atau sebagai media bagi kita untuk mengasah kreativitas kita yang biar semakin baik gitu. Nah, saya kira dengan perkembangan media teknologi yang semakin berkembang dan sangat kompetitif ini, justru bagaimana tantangan bagi kami untuk bagaimana buktikan pada publik bahwa kita itu masih mampu menghasilkan karya-karya terbaik walaupun sudah ada AI hari ini. Justru AI itu hanya sebagai media jadikanlah AI itu sebagai media pembelajaran saja, bukan sebagai media satu-satunya sehingga orang itu bisa dengan mudah mencari untuk bikin desain, untuk bikin media pembelajaran dan sebagainya. Hanya sebagai salah satu media bagi kita untuk menambah pengetahuan dan mengasah kreativitas kita masing-masing. Oke. Dika, kamu pernah menggunakan ini gak sih? Pernah. Gimana? Lumayan. Pengalamannya gimana? Kalau menurut saya tuh AI juga sangat-sangat membantu. Karena misal kita lagi ngerjain desain nih, kita lagi butuh misal gambar yang kita butuhkan, kita juga bisa nih memanfaatkan AI ini untuk membantu saya untuk mengerjakan desain gitu. Tapi cuman ya nggak semuanya pakai AI maksudnya, cuman misal kita butuh elemen ini nih nggak ada elemennya, jadi kita cari di AI biasanya sih gitu. Gitu. Kalau Nazna sama Riko gitu juga nggak sih? Atau langsung nih bikinkan aku gambar ini gitu? Malah kalau dari aku pribadi, kita tetap harus optimis. Kita juga ada yang pembeda antara hasil karya AI dengan hasil karya kita, karena yang tidak dimiliki oleh AI yaitu adalah sebuah karakter dari
desain itu sendiri. Karena setiap desain punya karakter masing-masing gitu. Dan itu tidak akan diperoleh dari AI gitu. Jadi kita tetap optimis bakal tetap bersaing dengan AI. Iya, karena seberapa pun canggihnya AI, lebih canggih otaknya manusia. Kita harus selalu percaya itu ya. Mereka nggak bisa ngasih ide yang lebih kreatif dari kita. Cuman tugasnya mungkin kita yang harus terus mengasah. Kalau nggak diasah, ya kita akan kalah sama AI ya. Oke, Najwa, kalau kamu udah bikin apa aja dari mulai kamu suka sama dunia desain grafis gitu, baik secara manual ataupun kamu bikin yang digital. Kalau manual sendiri mungkin gambar ya, karena suka gambar, ilustrasi gitu, mungkin nyentek-nyentek sedikit lewat AI kan gitu. Tapi cuma buat inspirasi aja, terus udah gitu mungkin lukisan juga. Terus juga kalau digital ini baru masuk dunia perkuliahan, baru belajar digital sih. Oh gitu. Iya, karena memang baru belajar digital nih waktu masuk perkuliahan ini. Oke. Tapi kalian tahu nggak sih kalau ternyata dalam dunia desain grafis itu banyak sekali kompetisi-kompetisi yang ada di dunia ini. Bukan cuma di Indonesia ya, di dunia ini gitu. Udah pernah nyoba nggak sih untuk join gitu? Untuk setidaknya kalaupun nggak bawa visi, aku harus menang, tapi aku harus belajar dari karya orang lain gitu. Udah pernah nyoba nggak? Kalau saya sendiri belum sih, tapi mungkin keinginan kedepannya bakal pingin ikut lah. Oke, Riko coba dong kasih informasi juga sama teman Pro 2 kalau misalnya kita menjelajah di dunia internet gitu, kalau mau ketemu sama karya-karya yang ini karya desain grafis gitu, gambar dan lain-lain, itu kita bisa kemana sih? Kemana aja sih? Nah, ini gini teman-teman, kalau teman-teman pengen cari referensi, karena seorang desainer gitu kan, misalkan seorang desain grafis bakal butuh yang namanya inspirasi gitu kan. Inspirasi itu biasanya kalau saya dapat itu yang paling sering aku dapat di Pinterest. Nah, biasanya aku nyari referensi di situ kan. Karena di situ menurut saya referensi yang diberikan itu up to date gitu, sesuai dengan zaman sekarang gitu. Nah, kalau kita memang mau berkompetisi di online, itu ada situsnya juga. Salah satunya yang main logo nih, boleh kalian kunjungi situs 99 Design, di mana di situ memang banyak instansi yang membutuhkan seorang jasa desain grafis di dalam pembuatan logo. Di sana semacam sayembara. Nantinya ketika seorang yang membutuhkan logo itu udah memberikan deskripsi gambaran tentang hal yang dibutuhkan dalam perusahaannya, biasanya kita langsung boleh nih bikin gitu kan, siapa tahu bisa gitu, siapa tahu cocok gitu kan. Boleh, biasanya langsung kita upload di sana dan itu lumayan mahal. Mainnya biasanya dari mulai kalau logo itu dari 2 juta sampai nanti 2 digit ya, 2 digit ya. Wah, ini keren ya. Bisa sambil belajar, bisa sambil ikut kompetisi juga. Kompetisi yang kayak mencari peruntungan. Tapi di situ sekali lagi kita diuji seberapa kreatif kita. Seberapa bagus desainnya kita dan seberapa cocok sama calon customer gitu, seberapa meaningful gitu kan. Kita harus kembali sama yang awal tadi, bahwa apapun yang kita bikin itu harus ada artinya, harus ada meaningnya, harus berarti bagi yang membutuhkan, bagi masyarakat luas gitu ya. Nah Kak Anis, kita udah masuk di masa pemerintahan baru. Presiden kita baru aja dilantik ya beberapa bulan yang lalu gitu. Dan belum nyampe sebulan katanya actionnya sudah kemana-mana gitu. Dan aku yakin di balik itu ada orang-orang hebat yang bergerak di desain grafis yang mempromosikan beliau, mempromosikan pemerintahannya, mempromosikan apapun yang dilakukan oleh pemerintahan kita yang baru gitu. Nah, bagaimana
Kak Anies melihat hal itu gitu? Apakah nanti teman-teman kita di jurusan DKV ini bakalan mampu nih berada di situ, berguna untuk negara dan bangsa kita nih Kak? Saya selalu positive thinking dan optimis ya. Karena apalagi dengan peraturan pemerintah yang baru itu bahwa akreditasi itu hanya akan ada 2, terakreditasi dan tidak terakreditasi. Perguruan tinggi dan program studi itu kecuali mau unggul baru bisa mengajukan atau A. Jadi saya kira terbuka lebar dan peluangnya sangat besar sekali. Apalagi kita nanti basicnya adalah dengan perbanyak portofolio. Semakin portofolionya semakin banyak, maka saya kira tingkat ketercapaian dan tingkat akan dipakai sangat besar sekali. Apalagi teman-teman sudah biasa mengerjakan proyek dengan dosen-dosennya dalam hal kegiatan penelitian dan PKM. Karena kan di kampus itu kita setiap menyelesaikan penelitian PKM pasti melibatkan mahasiswa. Betul. Nah, salah satu yang mungkin sering kita pakai adalah ketika pembuatan instalasi. Nah, instalasi itu kan banyak, bisa instalasi pariwisata, instalasi rumah dan lain sebagainya. Kalau yang kita pakai biasanya tentang bikin spot foto atau bikin konten dan lain sebagainya. Kebetulan kita itu kemarin dengan UTM ada proyek instalasi spot foto. Nah, kita bikin tuh. Yang ngerjakan adalah teman-teman mahasiswa dan karyanya bagus-bagus itu. Dan karya itu terpasang salah satunya di Mangrove Kedatim. Dan ke depan teman-teman kayaknya ada joint project juga nih. Kalau salah satu kalau nggak salah itu dengan DKS Dewan Kesenian Sumeneb. Itu sama bikin instalasi foto di pariwisata itu. Nah, dengan hal ini semakin banyak portofolio yang dihasilkan oleh mahasiswa atau teman-teman DKV, maka justru ini akan menjadi nilai tersendiri dengan keahlian mereka masing-masing. Nah, ini nanti ini akan punya kalian masing-masing. Salwa misalkan value-nya apa. Nah, ini yang bisa saya tunjukkan. Andika, kemudian Mas Riko. Nah, ini mereka punya nilai tersendiri, nilai tawar sendiri. Coba sejauh ini gimana nih? Nah, ini kalau Mas Riko ini orangnya pinter, jago fotografi, bikin konten fotografi, visualisasinya dan sebagainya. Nah, Mas Andika ini biasa bikin videografi, desain, grafis, juga bisa ini manualnya ini. Jadi dari masing-masing teman-teman kreativitasnya sudah luar biasa ini dan sangat cocok untuk dikembangkan. Mbak Salwa masih mahasiswa baru, masih semester 1 lah. Satu ini manualnya juga sudah lumayan. Jadi ini perlu dikembangkan ke depan. Dan juga butuh media yang sangat luas sekali, khususnya di Sumeneb ya. Karena kebanyakan teman-teman yang anak DKV itu kalau sudah S2 itu biasanya nggak mau nih pulang ke Sumeneb ya. Harus, tapi kalau yang di sini yang di Wirareja harus pulang. Iya, harus pulang. Mengembangkan daerahnya gitu ya. Karena mungkin di Sumeneb mungkin nilainya kecil ya. Kecil. Tapi harapannya ke depan bisa 2 digit juga. Iya, bisa 2 digit ya. Setuju. Nah, syaratnya itu portofolionya perlu ditingkatkan itu. Iya, benar. Banyak portofolionya semakin bagus nanti kok yang didapatkan nilai tawarnya akan lebih tinggi nanti kan begitu. Benar. Jadi RRI sini kalau butuh instalasi, butuh apa nanti mungkin proyeknya bisa pakai anak-anak DKV. Itu dia teman Pro 2. Karena ke depan memang persaingannya tuh di dunia digital bakalan ketat sekali ya. Dimana yang bisa berkreativitas, yang kreativitasnya bagus, maka dia yang akan punya peluang lebih banyak. Sekarang tuh nggak ada istilahnya udah orang dalam tuh nggak ada teman Pro 2 ya, nggak ada. Portofolio. Iya benar. Tapi tadi menarik loh, setiap orang punya spesialisasinya masing-masing gitu. Punya spesialisasinya masing-masing. Jadi nggak harus yang di jurusan DKV harus bisa semua gitu. Tapi tiap orang tuh memang punya bakatnya sendiri gitu ya. Coba kalian bertiga cerita. Dari siapa dulu nih? Boleh. Emang ya tadi memang dari awal suka fotografi dan videografi, jadi modalnya itu. Ketika yang bermodal seperti itu masuk DKV, menurut saya di awal-awal mungkin agak terkejut gitu kan. Loh kok begini gitu kan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kita juga, saya pribadi juga semakin enjoy untuk menjalani perkuliahan. Karena di perkuliahan itu
udah lebih kompleks, di mana kita harus sama-sama tahu ilmu-ilmu atau teori-teori yang ada di prodi itu sendiri. Karena ketika kita tidak memahami teori dalam prodi itu sendiri, itu bakal sedikit bingung nantinya ketika kita berada di luar seperti ini gitu. Paling tidak ketika kita berada di luar, kita sebagai mahasiswa DKV, kita harus tahu dasar-dasarnya di DKV itu gimana gitu. Kalau saya memang sukanya fotografi sama videografi, jadi mungkin di desainnya kurang gitu. Karena hobinya ya udah beda, hobi foto sama video gitu. Oke, jadi itu ya. Pokoknya nanti kalau misalnya aku butuh jasa foto sama video, aku ingatnya Riko ya. Kan spesialisasinya di situ. Betul. Memang harus ke spesialis. Kalau sakit pun harus ke spesialis supaya cepat sembuh, ya kan? Tapi kan nantinya juga ketika kita anak desain gitu kan, kan nggak afdol gitu kalau kita nggak bisa ngedesain. Tapi saya nggak membatasi itu, karena ketika kita dikenal sebagai mahasiswa DKV, pasti akan ada tawaran, Mas bisa ngedesain ini nggak? Aku butuh jasanya Mas untuk ngedesain nih gitu kan. Ya masa kita tolak sebagai mahasiswa DKV yang memang ya DKV itu desain komunikasi visual gitu loh. Masa kita nggak bisa ngedesain? Ya ambil gitu loh. Sama-sama bisa sebenarnya, tapi semangatnya itu akan berbeda gitu ketika kita menghadapi hobi yang memang benar-benar kita tekuni gitu. Oke, I see. Ya sudahlah. Nanti diingat-ingat juga ya teman Pro 2 ya. Soalnya kalau misalnya udah hasil dari pembelajaran itu bakalan beda sama yang otodidak. Yang otodidak ada juga sih yang bagus gitu. Tapi kalau ditambah lagi dengan belajar dan terus belajar mengasah kemampuan, itu juga akan beda. Dika gimana Dika? Kalau saya lebih suka di desain grafisnya tapi di digital sama videografi. Kalau di videografi sendiri saya lebih fokus pada video-video konten, kayak konten-konten untuk TikTok gitu. Kayak sinematik iklan-iklan buat di TikTok gitu. Iya, itu udah Gen Z banget ya. Gen Z banget. Ya, itu saya ngerasa kayak ini nih bidang yang memang ada di saya gitu. Juga desain grafis, biasanya suka buat postingan Instagram kayak flyer, banner juga. Itu aja. Wah, Dika basicnya di situ ya. Jadi kesukaannya di situ gitu. Viewernya banyak paling. Nanti aku cek juga ya Kak. Kan kalau misalnya saya bisa endorse. Iya. Berapa viewernya Mas? Sampai 10.000. Ya nanti bisa dicek sendiri ya. Kalau Nazwa, baru masuk ya Nazwa ya. Baru masih Salwa, semester Kak. 1. Oh Salwa. sorry. Gak apa-apa. Emang udah sering kayak gitu sih terjadi. Sudah sering terjadi, jadi biasa aja. Salwa, kalau Salwa manual itu memang udah jadi basic sebelum masuk ke sini gitu. Nah, ke depan mau spesialisasi di bagian apa? Kalau untuk spesialisasi mungkin ke depannya DKV ini kan luas ya, ada masuk ke fotografi videografi juga juga mungkin komunikasi yang lain juga Kalau saya sendiri lebih ke pingin desain grafis juga, sama mungkin editing sama fotografi juga pingin sih Kak sebenarnya. Semuanya ya? Iya makanya pingin masuknya DKV, milihnya DKV, bukan yang lebih ke spesifik lagi. Tapi mau kalau misalnya ada spesifikasi gitu, kalau misalnya disuruh kamu spesifikkan dong biar jago gitu, itu di apa? Mungkin ke desain grafis kali ya. Ke desain grafis ya. Sampai ketemu 3 tahun lagi. Ya kan ketika aku ngeliat ini desainnya siapa? Oh ini desainnya Salwa, itu loh yang paling pernah RRI gitu kan. Iya. Seru ya teman Pro 2. By the way, sebelum kita akhiri gini nih. Kak Anis, kita memang setiap beda kepemimpinan pasti akan beda kebijakan. Di kepemimpinan baru pasti juga ada kebijakan yang baru. Tapi tadi udah Kak Anis
singgung sedikit bahwa DKV itu punya peluang yang besar di masa depan karena perguruan tinggi sekarang itu aturannya adalah akreditasi atau non akreditasi, nggak ada lagi BCD gitu ya, nggak ada lagi BCD. Jadi setiap universitas itu punya kesempatan yang sama untuk bersaing, untuk menunjukkan bahwa kita unggul dari segi SDM, kita mampu dari segi SDM gitu. Ada harapan tertentu nggak untuk pemerintahan kita di Kabupaten Sumeneb di Indonesia? Harapan pasti sangat banyak ya harapannya, khususnya bagi prodi-prodi baru, lulusan-lulusan mahasiswa itu. Jadi ke depan kita harapan terbesar adalah bagaimana potensi-potensi mahasiswa, potensi lokal yang ada di sumber daya manusia kita itu betul-betul dikembangkan ke arah yang sesuai dengan spesialisasi mereka masing-masing. Apalagi dunia desain itu kalau di Sumeneb kan masih masih awam lah. Kebanyakan orang itu mengenal adalah pekerja bank, jadi guru, jadi dokter dan lain sebagainya. Nah, justru ke depan itu adalah hal-hal yang lain ini mungkin menjadi tujuan yang mungkin yang paling akhir lah. Gitu. Karena sekarang itu kan dunia digital yang mungkin perkembangannya sangat signifikan sekali. Jadi adanya ini harapannya bagaimana untuk para pekerja-pekerja seni itu lebih diperhatikan, khususnya di Kabupaten Sumeneb. Apalagi ke depan biar banyak orang-orang itu orang Sumeneb mau pulang nih ke sini. Karena kalau mereka yang punya potensi begitu kan mereka malas pulang ke sini. Karena nilainya itu lebih kecil ya daripada di luar, sehingga mereka itu malas untuk kembali. Kecuali mereka itu nyambi pekerjaan lainnya. Contoh misalkan kita punya dosen bekerja di majalah Forbes Asia, dia itu contributing designer. Beliau itu dihargai lebih mahal tuh ketimbang pulang ke sini. Justru dia itu pulang karena dia itu mau ngajar tapi dia penyambi pekerjaan itu sebagai contributing designer tadi. Coba ini mungkin mereka tidak akan pulang ke Sumeneb gitu. Jadi butuhnya ke depan itu adalah perhatian dan penghargaan kepada para pelaku kreatif sehingga mereka itu lebih dihargai dan lebih dilihat lah oleh pemerintah sebagai salah satu penyumbang ide-ide kreatif di Sumeneb dalam hal kegiatan visualisasi tadi. Oke. Dikasih tempat lah ya. Iya. Dikasih tempat lah ya. Oke, kita mulai dari Riko. Kamu berharap apa ke depannya? Dengan kamu saat ini masih menjadi mahasiswa, tapi ke depan harus gimana? Kalau harapan ke depannya untuk pemerintah mungkin dari pemerintah harus lebih memperhatikan lagi ketika kita yang berada di ujung timur ini harus sama-sama dapat porsi yang sesuai dengan di luar daerah kita gitu. Kayak kita harus sesuai dengan daerah-daerah yang lain. Ketika seorang desain grafis di Sumeneb itu kayak nggak ada harganya kayaknya. Karena ketika kita pergi ke sebuah percetakan aja tuh menawarkan jasa kayak kamu mau nyetak ini tak gratisin desain. Diskon ya? Iya, gratis desain malah udah. Desainnya kayak, gratis ya? Aduh, nggak ada harganya. Nah, kita sebagai mahasiswa yang memang berpendidikan, kita harus merubah hal itu. Ketika kita yang mempunyai ilmu desain itu, kita harus membuat bagaimana desain itu harus berharga, punya value gitu. Dan harapan kedepannya ya pemerintah harus bisa memetakan lagi daerah-daerah yang memang mempunyai peluang anak-anak visual yang keren-keren gitu Kak. Harus lebih diperhatikan gitu. Apalagi kepemerintahan ketika ketika mahasiswa Gen Z nih masuk ke pemerintahan mungkin konten-kontennya bakal lebih asik gitu. Iya benar. Kayaknya begitu sih Kak, saya lihat begitu. Oke. Karena kedepannya ya penerusnya nggak lagi old people gitu, pasti yang muda-muda. Bahkan sekarang yang udah duduk di ranah pemerintahan itu udah generasi milenial gitu. Udah generasi milenial ya. Jadi
Oke, Riko pesannya sih itu. Sama sih sama Kak Dias, kasih tempat dong supaya lebih asik konten-kontennya, ya kan? Oke, Dika? Sama sih, kayak semoga di Madura ini khususnya kayak lebih menghargai karya desain grafis itu. Kayak kadang kita cuma dibayar 2M. Makasih Mas. Cuman dikasih makasih Mas. Makasih Mas ya. Oke. Kayak gak ada apa-apanya gitu. Iya, di pemerintahan yang baru nggak 2M lagi ya, nggak makasih Mas ya. Iya, bahkan 2 digit nih. Iya juga, tapi ketika kita berkarya, apapun penghargaannya orang ke kita, maka itu akan kembali sama orang itu sendiri sih. Bagaimana dia menilai dan bagaimana dia akan kita nilai. Oh, orang ini nggak ngerti gitu. Iya. Salwa? Kalau saya sama sih juga, sama tak dikasih tempat ya. Kayak kalau masa kita harus ke negeri tetangga dulu untuk bisa dihargai gitu kan. Oh, itu ada contoh-contohnya ya? Banyak ya? Banyak banget itu. Iya. Semoga tidak terjadi lah. Semoga yang dengerin kita malam hari ini, yang nonton kita malam hari ini bisa berpikir lagi. Oh, ternyata kita punya generasi yang hebat, kita punya generasi yang cerdas dan gak kalah pemikirannya, kreativitasnya sama orang-orang yang di luar sana. Mindset yang kemudian aku undang orang luar karena karyanya lebih bagus itu gak ada lagi. Oke. Dan semoga aja cita-citanya semuanya tercapai ya. Amin. Oke, Kadis, thank you sudah bersama kita malam hari ini di Jaga Malam. Sama-sama. Semoga kita dapat pemimpin yang benar-benar ngasih peluang sama anak muda, sama anak-anak desain grafis, ya kan? Oke, Riko, Dika, dan Salwa, terima kasih sudah main-main ke Pro2 malam hari ini. Senang sekali mengobrol bersama kalian, semoga menginspirasi teman-teman di luar sana untuk lebih kreatif lagi, untuk belajar bersama. Kalau misalnya punya keinginan untuk berada di dunia desain grafis, ya silakan aja masuk di kafe. Betul itu. Yes. Ya udahlah teman Pro2, sampai jumpa di Jaga Malam berikutnya. Terima kasih banyak sudah nonton, sudah menyimak, dan sudah setia bersama Pro2 FM Sumenep. Selamat malam, see you, bye. Sehat selalu mentalmu, sehat selalu fisikmu. Sampai jumpa di Jaga Malam berikutnya.